Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Berusaha Meyakinkan Sesuatu, karya Erna Susanti. Di pagi hari itu udaranya terasa sejuk, ditambah adanya suara burung yang berkicau. Bunga yang ia tanam di pekarangan rumah sudah bermekaran. Dia adalah seorang gadis cantik, baik hati, ramah, dan sangat bersahabat dengan siapa saja. Namanya adalah Indah Purnamasari, biasa dipanggil Indah. Dia sekolah di SMA Negeri 1 Talang Kelapa. Bunga kesukaannya adalah bunga melati, sama seperti namanya Indah, yang memiliki kecantikan serupa dan keindahan yang membuat banyak orang menyukainya, terutama teman cowoknya di sekolah. Sehingga banyak teman-teman cewek di sekolah yang benci sama Indah. Bagaimana tidak? Semua mata cowok memandang dengan satu arah, yaitu ke arah Indah, dan menganggap seolah-olah Indah adalah biang dari masalah yang ada. Padahal cewek-cewek lain tidak kalah cantiknya seperti Indah. Masalah pun bermunculan. Cowok-cowok tersebut saling berebut menarik perhatian dari Indah. Sebagaimana cara yang dilakukan, tidak ada teman, semua melain menjadi lawan. Tidak jarang terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan keributan. Di luar, para cewek-cewek berlomba-lomba mempercantik diri untuk menarik perhatian dari cowok idaman mereka. Namun, tidak berhasil. Para cowok tetap memandang ke arah Indah. Indah semakin bingung. Dia tidak mau berlarut-larut dalam masalah ini. Indah merasa kasihan pada cewek itu yang berusaha menjadi seperti Indah dari segi pakaian, penampilan, sampai-sampai sikap Indah ditiru. Mereka ingin menjadikan Indah sendiri, mungkin dengan Indah, sehingga bisa membuat mereka disukai oleh para cowok tersebut. Namun, lagi-lagi semuanya sia-sia. Tidak pernah sekalipun cowok-cowok itu mengalihkan pandangan mereka. Hingga pada suatu hari, para cewek itu mendatangi kelas Indah. Mereka menginginkan Indah pindah sekolah. "Hei Indah, kamu itu lebih baik pindah sekolah saja. Kami di sini hanya membuat kamu di sini hanya membuat keributan," kata salah satu cewek itu. Indah hanya mengangguk. Mereka ingin Indah pindah sekolah. Menurut mereka, hanya itu cara untuk dapat menyelesaikan masalah mereka. Akhirnya orang tua Indah mengetahui masalah itu pun, dan menganjurkan atau menyuruh Indah pergi sementara ke rumah kakeknya di kota. Selama Indah di rumah kakeknya, dia bercerita banyak kepada kakeknya, memberikan banyak nasihat. Pada malam itu, "Kakek, kenapa teman-teman Indah di sekolah membenci Indah? Mereka menganggap Indah merebut cowok mereka, padahal ini tidak ada satupun niat Indah untuk melakukannya." Dengan perasaan yang sangat gundah yang dimiliki oleh Indah, dan menceritakan semua kepada sang kakek dengan cara, "Temui mereka dan bilang jangan jadil." Dengan cara, temui mereka dan bilang, jadilah diri sendiri dengan kecantikan yang mereka punya, tanpa harus
harus meniru siapapun, kata kakek dengan tersenyum memberikan saran kepada cucunya. Jika itu adalah jalannya, Indah akan memberikan penjelasan kepada mereka, Kek, kata Indah. Mungkin inilah jalannya. Iya, Indah, kamu harus siap menerimanya, Cu. Kakek memberikan penjelasan kepada Indah. Iya, Kek, jawab Indah dengan mantap akan keputusannya. Hingga keesokan harinya, Indah memutuskan untuk kembali ke rumahnya, berjalan-jalan ke setiap sudut sekolah. Indah merasa suasana yang berbeda dari sekolahnya. Cewek-cewek itu berkumpul di kantin bersama geng-gengnya. Indah memberanikan diri mendatangi cewek-cewek itu dan meminta mereka untuk menjadi diri sendiri dengan kecantikan yang mereka punya, apa adanya tanpa harus meniru siapapun. Hai teman-teman, kalian harus jadi diri sendiri dengan kecantikan yang kalian punya, apa adanya tanpa harus meniru siapapun, kata Indah. Apa-apaan kamu ini, Indah? Kamu tidak tahu apa-apa, diam saja. Cewek-cewek memberontak, tidak ingin mendengarkan Indah berbicara. Saya berjanji tidak akan menampakkan diri di depan cowok-cowok itu. Indah mencoba meyakinkan cewek-cewek itu, tetapi cewek-cewek tersebut tidak tergoda apa yang dibicarakan oleh Indah. Kemudian terjadilah pertengkaran dan cekcok di antara cewek-cewek itu dan Indah, sedangkan yang lainnya hanya melihat dan menyaksikan kejadian itu. Cowok-cowok yang suka dengan Indah tiba-tiba datang dan memisahkan pertengkaran itu. Hentikan! Apa yang membuat kalian seperti ini? Salah satu cowok bertanya dari sebelah kanan. Diam, langsung terdiam semuanya. Ada kesalahpahaman di antara mereka terkait kecantikan. Tiba-tiba ada yang bilang dari ujung belakang. Ketua OSIS serta jajarannya datang menghampiri mereka dan membawa mereka ke ruang OSIS untuk menanyakan apa yang terjadi. Setelah menanyakan semua masalah topik kejadian itu, karena mereka menyimpulkan bahwa akan melibatkan kepala sekolah dan guru untuk masalah tersebut. Karena cewek-cewek itu dan Indah dibawa oleh ketua OSIS ke ruangan kepala sekolah untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Di dalam ruangan kepala sekolah, Indah menjelaskan semuanya dari asal mula terjadinya sampai masuk ke ruangan ini. Semua sudah jelas, bukan? Silakan minta maaf kepada Indah. Dengan suara lantang Pepsep bilang kepada cewek-cewek itu. Beberapa jam di dalam ruangan tersebut, kemudian masalah terselesaikan. Mereka akhirnya keluar dan ke kelas masing-masing. Tidak lama kemudian bel berbunyi pertanda pulang. Sedangkan cewek-cewek itu masih belum pulang. Mereka masih berbincang-bincang dalam kelas terkait masalah yang mereka alami tadi. Akhirnya, cewek-cewek itu mencoba memahami apa yang dibicarakan oleh Indah. Mereka sudah lelah menjadi seperti Indah, tidak menjadi diri mereka sendiri. Akhirnya, mereka menjadi diri sendiri. Semuanya telah memiliki karakter yang masing-masing dan mulai menyadari betapa mengasihkan
menjadi diri sendiri. Tidak peduli mereka akan disukai ataupun tidak. Ya, itulah kehidupan. Percaya atau tidak, Tuhan telah mengatur semuanya dengan indah. Begitupun dengan perbedaan, tinggal bagaimana cara menyikapinya dan menjadikan semuanya lebih bermakna. Mungkin ketika kita melihat hidup seseorang dan merasa itu lebih menyenangkan dari kehidupan yang kita miliki, berusaha menjadi seperti dia tanpa kita sadari kita telah menghilangkan kebahagiaan kita sendiri demi suatu yang semu. Syukurilah apa yang kita miliki. Menjadi cantik mungkin menyenangkan, tetapi percayalah, kebaikan hati dan tetap menjadi dirimu apa adanya akan membuat kamu terlihat lebih cantik dan lebih menarik apapun. Tersenyumlah, semua adalah titipan. Mungkin itu saja yang bisa saya bacakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.